Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pembelajar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan dijaga olehnya. Ini merupakan pertemuan yang ke-18 dari pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisi Al-Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Armanda waffaqahullahu ta'ala. Pada materi yang ke-18 ini kita akan memasuki faedah yang ke-14 atau sesen pelajaran yang ke-14, yaitu tentang ahkamul af'al. Hadirin dan para penyimak dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, silakan diperhatikan dan dibuka halaman 93 dari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah. Setelah sebelumnya kita mempelajari tentang al-i'rab dan al-bina, al-mu'rab dan al-mabni, beserta hukum dari setiap jenis-jenis kata yang mu'rab. Sekarang kita akan beralih ke hukum-hukum fi'il. Ya, kita akan mempelajari fi'il dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi berapa saja, apa saja jenisnya, dan apa hukum i'rabnya. Bagaimana kita melafazkan atau membunyikan akhir dari fi'il-fi'il di dalam bahasa Arab. Penulis wafaqahullahu ta'ala mengatakan, Al-fa'idatur rabi'ata asyrata ahkamul af'al. Sesen atau faedah yang ke-14 dari kitab Al-Ifadah ini tentang ahkamul af'al, yaitu hukum-hukum fi'il. Qala sabaqa ma'ana anna al-fi'la fi istilahin nahwiyyina huwa hadathun yata'allaqu bi zaman. Dan sudah pernah berlalu sebelumnya saat kita mempelajari secara global tentang al-kalam, ya, bahwa al-kalam itu memiliki jenis-jenis atau bagian-bagian, ada isim, ada fi'il, dan ada harfun ja'a li ma'nan atau huruful ma'ani, ya, huruf yang membawa makna. Nah, ketika kita berbicara tentang isim, fi'il, dan huruf ini, kita menyebutkan definisinya atau pengertiannya secara global, ya. Maka di sini dikatakan oleh penulis, maka telah berlalu sebelumnya bahwasannya fi'il menurut istilahnya ulama nahwu, ya, para ahli nahwu, dia merupakan hadathun yata'allaqu bi zaman. Dia merupakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang terkait atau terikat dengan zaman atau waktu. Wal azmanu thalathatun, dan waktu yang dimaksud itu adalah waktu yang tiga, yakni waktu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama al-madhi, ada waktu yang telah berlalu, ya. Wal hal atau al-hadir, yaitu waktu yang sedang berlangsung atau yang sekarang kita berada di dalamnya. Wal mustaqbal, kemudian waktu yang akan datang, yang ada di depan kita. Mimma yushiru ila inhisaril azmani fi hadhihi thalathati qauluhu ta'ala. Di situ ada kesalahan. Di situ antum dapati sepertinya tulisannya kuluhu, ya. Qafnya berharakat fathah, silakan diperbaiki. Mimma yushiru ila inhisaril azman fi hadhihi thalathati qauluhu ta'ala. Nah, kita katakan bahwa waktu itu terbagi menjadi tiga. Apa sih dalilnya? Ya, apa dalilnya bahwasannya waktu itu hanya tiga ini saja, yang sudah berlalu, yang sedang berlangsung, dan yang akan datang. Di antara yang mengisyaratkan atau yang menegaskan, yang membuktikan bahwa waktu itu hanya
ada tiga ini, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Lahu, hanya milik Allah lah, ma baina aidina, apa-apa yang ada di depan kita, wa ma khalfana, dan apa-apa yang ada di belakang kita, wa ma baina dzalik, dan apa-apa yang ada di antara kedua itu. Maksudnya adalah apa-apa yang ada di depan di masa yang akan datang, itu semuanya milik Allah. Ya, itu semuanya kekuasaan Allah. Apa yang akan terjadi itu kekuasaan Allah. Wa ma khalfana, dan apa-apa yang sudah kita tinggalkan, yang sudah kita lalui, yang ada di belakang kita, itu juga milik Allah, dan hanya Allah yang berkuasa atas itu. Wa ma baina dzalik, dan di antara dua waktu ini yang akan datang dan yang sudah berlalu, itu pun milik Allah. Di dalam Al-Quran diisyaratkan tiga waktu ini saja, menunjukkan bahwa waktu itu hanya terbatas pada tiga ini. Nah, dijelaskan oleh penulis di sini, lahu ma baina aidina, milik Allah lah yang ada di depan kita, yakni al-mustaqbal, yaitu masa yang akan datang. Wa ma khalfana, dan apa yang di belakang kita, yakni waktu yang telah berlalu. Wa ma baina dzalik, yakni al-hala awil hadir, yaitu waktu yang sedang berlangsung. Wa yusta'nasu li hadza biqauli syairi Zuhairin, wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Ya. Tentang terbatasnya waktu hanya pada tiga ini juga ditunjukkan oleh perkataan seorang syair, ya, si Zuhair. Dan ingat, bahasa Arab ini, ya, bahasa Arab ini yang menjadi dalil selain Al-Quran dan Sunnah adalah syair-syair jahili. Ya, syair-syair orang Arab di masa jahiliyah dulu, yang mana bahasa ketika itu masih dijadikan sebagai rujukan, ya, bahasa Arab asli, sampai kira-kira di zamannya Imam Syafi'i atau yang mendekati. Itu bahasa masih menjadi dalil. Kita bisa berdalil bahwa bahasa Arab kita adalah bahasa yang sudah dipakai oleh orang-orang dulu di masa jahiliyah sampai kira-kira di masanya Imam Syafi'i atau lebih dari masa Imam Syafi'i sedikit. Ya. Kata beliau, wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu, saya mengetahui apa yang ada di hari ini, ilmu yang ada di hari ini dan hari kemarin. Ini sudah dua waktu, hari ini yaitu al-hadir atau al-hal, waktu yang sedang berlangsung. Wal amsi qablahu, dan hari kemarin yaitu hari sebelum hari ini, berarti waktu yang sudah berlalu. Walakinnani, hanya saja aku, an ilmi ma fi ghadin ami, saya tidak tahu sama sekali, saya buta akan ilmu yang akan datang, di hari yang akan datang. Di hari yang akan datang itu adalah setelah hari ini atau masa yang akan datang, ya. Jadi berdasarkan bahasa Arab pun waktu terbatas pada tiga waktu yang sudah kita jelaskan tadi. Fabi'tibari zamani wuqu'ihi yanqasimul fi'lu ila thalathati anwa'. Setelah kita mengetahui bahwa waktu terbagi menjadi tiga, maka kembali kita ke pembahasan tentang fi'il. Maka kata penulis, bi'tibari zamani wuqu'ihi, maka kalau ditinjau dari segi waktu, kapan sih peristiwa itu terjadi atau kapan perbuatan itu dilakukan atau terjadi, maka fi'il, suatu peristiwa atau suatu perbuatan, terbagi pula menjadi tiga jenis. Wahia, yaitu yang pertama al-fi'lul madhi, ya. Yang kedua al-mudhari atau al-fi'lul mudhari, dan yang ketiga fi'lul amri, ya. Yang pertama al-madhi atau al-fi'lul madhi, yang kedua al-mudhari atau al-fi'lul mudhari, dan yang ketiga al-amr atau fi'lul amri. Ini tiga jenis fi'il berdasarkan waktu. Yakni fi'il ini terikatnya dengan waktu apa? Maka terbagi menjadi tiga jenis. Namun fi'il bukan terbatas pada tiga jenis ini saja, ya. Karena berdasarkan pembagian A, maka pembagian fi'il berbeda lagi dengan yang antum lihat di depan dan di buku. Berdasarkan pembagian B,
maka fi'il terbagi lagi menjadi pembagian yang lain yang mungkin bukan yang ada di buku atau bukan yang A tadi. Ya, jadi pembagian fi'il itu banyak berdasarkan standar yang berbeda-beda. Berdasarkan dia ditinjau dari segi apanya. Ya, maka yang paling penting bagi kita di ilmu nahwu ini pembagian fi'il berdasarkan waktu. Maka terbagi menjadi 3. Sekarang apa itu al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari dan fi'lul amri? Al-madhi kata penulis huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanin qabla zamanil mutakallim atau qabla zamanit takallum. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan suatu peristiwa yang mana peristiwa atau perbuatan ini terjadi pada waktu sebelum waktu berbicara. Ya, misalnya sekarang saya sedang berbicara, maka yang dimaksud dengan fi'il madhi adalah peristiwa atau perbuatan yang terjadi atau berlaku sebelum saya berbicara ini. Itu namanya al-fi'lul madhi, peristiwa yang telah berlalu atau perbuatan yang sudah berlalu. Contohnya adalah kataba. Dalam bahasa Arab, polanya misalnya atau contohnya adalah kataba. Kataba ini adalah fi'il madhi menunjukkan arti menulis dan terikat dengan waktu yang sudah berlalu, artinya telah terjadi. Bahwasanya menulis itu telah terjadi atau telah menulis atau telah ditulis, ya. Kemudian al-mudhari, sedangkan fi'il mudhari huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zaman at-takallum aw ba'dah. Sedangkan fi'il mudhari dia adalah yang menunjukkan suatu peristiwa atau suatu fi'il yang sedang berlangsung atau sedang terjadi pada waktu berbicara. Ya, pada waktu berbicara atau setelahnya. Ya, contohnya adalah yaktubu. Yaktubu ini bisa dipakai untuk menunjukkan bahwa perbuatan atau peristiwa menulis itu sedang berlangsung atau akan berlangsung atau akan dilaksanakan. Ya. Nah, ketika seseorang menulis, maka yang dia lakukan menunjukkan bahwa peristiwa menulis atau perbuatan menulis itu sedang berlangsung saat itu juga atau saat diucapkan. Misalnya saya mengatakan fulan yaktubu. Fulan yaktubu. Si fulan yaktub. Arti yaktub adalah menulis. Ya, menulis suatu peristiwa atau suatu perbuatan. Nah, pertanyaannya kapan dia menulis? Apakah dia telah menulis atau sedang menulis atau akan menulis? Maka dari ucapan yaktubu ini menunjukkan bahwa si fulan itu melakukan perbuatan ini atau pekerjaan ini, yaitu menulis, saat saya sedang ngomong itu. Saat saya sedang ngomong. Nah, kapan kata yaktubu ini menunjukkan suatu peristiwa atau suatu pekerjaan yang terjadi atau dilaksanakan setelah saya berbicara? Itu ketika ditambah di depannya dengan huruf-huruf yang menunjukkan bahwa dia akan terjadi atau akan dilaksanakan. Salah satu huruf tersebut adalah sin atau sa. Jadi misalnya saya mengatakan fulan sayaktubu. Nah, adanya sa ini menunjukkan yaktubu itu tidak lagi bermakna sedang. Terjadinya bukan lagi saat pembicaraan terjadi, tetapi setelah pembicaraan. Misalnya ketika saya mengatakan fulan sayaktubu, dia belum menulis. Dia juga tidak sedang menulis. Tetapi setelah saya ngomong, entah 1 detik setelah itu, atau 1 hari, atau mungkin 1 minggu, maka dia akan menulis. Peristiwa atau perbuatan atau pekerjaan menulis itu akan dia lakukan. Ya. Kemudian al-amru yang ketiga, jenis fi'il yang ketiga, al-amru atau fi'lul amri huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluh ba'da zamanit takallum, yaitu yang menunjukkan suatu peristiwa, pekerjaan, perbuatan yang diminta terjadinya
yang diminta terlaksananya setelah waktu pembicaraan. Contoh, uktub. Di sini disebutkan contohnya uktub, tulislah. Perhatikan kata tulislah. Kita memerintahkan seseorang atau lawan bicara untuk menulis. Nah, kapan pekerjaan menulis itu terjadi? Apakah ketika saya ngomong tulislah dia sudah menulis atau dia sedang menulis? Tentu tidak. Begitu selesai saya ngomong, begitu waktu pembicaraan ini sudah berlalu, barulah pekerjaan itu terlaksana. Ya, sama seperti saya misalnya mengatakan kepada seseorang, tangkap. Maka ketika spidol ini terbang ke dia, barulah dia menangkap. Pembicaraan sudah selesai. Ini yang dimaksud bahwa peristiwa atau pekerjaan itu diminta untuk terlaksana setelah pembicaraan selesai. Setelah waktu pembicaraan itu, waktu diucapkannya peristiwa atau perbuatan atau pekerjaan itu berlalu. Ya, tidak mungkin ada perintah itu, ya, perintah untuk mengerjakan sesuatu bersamaan terjadinya dengan sesuatu itu. Ya, perintah untuk melakukan suatu pekerjaan itu terjadi bersamaan dengan pekerjaan itu, tidak mungkin. Pasti adanya perintah dulu, setelah itu baru pekerjaan dilaksanakan. Ini yang dimaksud dengan fi'lul amri. Maka fi'il madi itu berkaitan dengan waktu apa? Waktu yang telah berlalu. Al-fi'lul mudhari itu fi'il, kata kerja yang berkaitan dengan dua waktu. Yang pertama adalah al-hal atau al-hadir yang sedang berlangsung, dan yang kedua al-mustaqbal, masa yang akan datang. Kemudian al-amar, kata kerja perintah. Ini berkaitan dengan waktu mustaqbal yang akan datang. Dan kita ingin ingatkan, waktu yang akan datang atau mustaqbal ini tidak harus 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian, atau 1 bulan kemudian. Dobitnya, standarnya adalah kapan? Ba'da zamanit takallum, setelah waktu pembicaraan selesai. Dan itu terjadi, maka sama maknanya bahwa itu terjadi pada masa yang akan datang. Saya ngomong sekarang, kemudian peristiwanya terjadi setelah saya ngomong, padahal jedanya hanya 1 detik. Tetap itu dianggap sebagai peristiwa atau pekerjaan yang terjadi di masa yang akan datang atau mustaqbal. Baik, dapat dipahami ya? Sekarang kita akan masuk secara terperinci ke hukum masing-masing fi'il berikut ini. Yang pertama, fi'il madhi tadi. Masih ingat apa itu fi'il madhi? Ya, sesuai definisi yang ada di kitab apa? Huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanin qabla zamanit takallum. Itu yang menunjukkan suatu peristiwa, terjadinya suatu pekerjaan pada waktu sebelum waktu pembicaraan. Taib, apa hukum-hukum fi'il madhi? Apa sih hukum i'rab? Ya, fi'il madhi. Bagaimana kita meng-i'rab fi'il madhi? Kata penulis, al-fi'lul madhi mabniyun bittifaqil ulama. Bahwa secara kesepakatan para ulama, ini para ulama sepakat bahwa fi'il madhi itu bukan kata yang mu'rab, melainkan kata yang mabni. Ingat? Masih ingat apa itu mabni? Mabni, mudahnya mabni itu adalah ma la yataghayyaru akhiruhu, yang tidak berubah-ubah akhirannya. Atau yang lebih tepatnya, kita menggunakan redaksi ma yalzamu akhiruhu halatan wahidah, yang mana akhiran dari kata tersebut tetap pada satu keadaan saja. Ya, sebenarnya sama saja. Ya, ma la yataghayyar akhiruhu, yang tidak berubah-ubah akhirannya. Itu dia mabni. Nah, fi'il madi termasuk dalam jenis ini. Ya, termasuk dalam jenis kata yang mabni, bukan kata yang mu'rab. Sedangkan mu'rab apa? Ma yataghayyaru akhiruhu, ya, bisababil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran, yang mana akhiran kata tersebut berubah-ubah dia, ya, sesuai
awamil yang memasukinya. Kalau awamil yang memasukinya menuntut dia untuk dalam keadaan rafa menjadi kata yang marfu, maka dia marfu. Ya. Ada yang menuntut dia mansub, maka dia mansub. Berubah-ubah sesuai yang memasukinya itu faktor yang menyebabkan dia menjadi apa. Ya, menjadi berubah seperti apa? Menjadi berubah dalam keadaan apa? Ya, itu namanya kata yang mu'rab. Taib. Walakinnahum ikhtalafu fi halati bina'ihi ala qaulain. Hanya saja meskipun para ulama tadi sepakat bahwa fi'il madhi itu adalah fi'il kata kerja yang mabni, tidak berubah-ubah akhirannya, hanya saja mereka silang pendapat. Berbeda pendapat tentang apa sih keadaan yang mana fi'il madhi tetap pada keadaan itu. Ya. Keadaan binanya yang disebut sebagai keadaan binanya seperti apa? Maksudnya, apakah dia selalu disebut sebagai mabni alal kasri, terus mabni alal kasri, atau mabni alal fathi? Nah, ini berbeda-beda para ulama tentang ini, menjadi dua pendapat. Wa dzalika kal'ati, sebagaimana berikut ini penjelasannya. Al-qaulul awwal, ya, pendapat yang pertama. Qalu innal madhiya mabniun 'alal fathi daiman. Pendapat pertama mengatakan bahwa fi'il madhi itu selalu mabni dengan harakat fathah. Selalu mabni dengan harakat fathah. Lakinnal fatha naw'ani. Hanya saja menurut mereka fathah itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang fathahnya muqaddar, ada yang fathahnya zahir. Ya, fathah muqaddar itu maksudnya apa? Zahiruhu laisa bi fathah. Ada bahasa yang lebih enak yang sudah kita pelajari di sini. Ya, ada tertulis di buku. Artinya itu larangan untuk menampakkan. Penampakan apa? Zahirkannya dilarang gitu. Tidak ada halangan untuk mengucapkannya. Ya. Itu dia itu yang zahir, ya. Muqaddar itu ada halangan untuk kita mengucapkannya. Artinya tidak bisa diucapkan fathah tersebut. Ya, dia ada fathahnya gitu. Seakan-akan ada fathahnya, alias fathahnya tersembunyi, tidak dapat diucapkan. Ya, karena ada beberapa penghalang yang sudah kita pelajari. Nah, zahir itu dapat diucapkan fathahnya. Ya, kalau dikatakan mabniun 'alal fathi, fathahnya terbaca oleh kita dapat membunyikannya. Sedangkan muqaddar itu fathahnya tidak bisa dibunyikan. Ya, fal fathul muqaddar yakunu fi thalathi halat. Nah, fathah yang muqaddar atau muqaddarah itu memiliki tiga keadaan. Ya, yang pertama ma'awawil jamaah, ketika fi'il madhi itu bersambung dengannya wawul jamaah. Fi'il madhi, fi'il bersambung dengannya wawul jamaah itu kembalinya ke mana? Ke dhamir hum, untuk mereka. Misalnya kata kerja kataba. Kataba ini untuk dia, artinya kataba itu dia telah menulis. Kalau mereka telah menulis, maka menjadi katabu. Nah, kataba, ya, ini adalah fi'il madhi, hukum dia berarti mabniyun. Berdasarkan pendapat yang pertama, dia mabniyun ala apa? Mabniyun alal fathi. Fathahnya zahir atau muqaddar? Zahir, karena dapat kita ucapkan kata ba. Maka kita katakan mabniyun alal fathi zahiri. Nah, kalau katabu, tidak mungkin kita mengatakan dia mabniyun alal fathi zahir, sedangkan fathah tidak jelas di situ, tidak tampak. Ya. Maka mereka mengatakan ma'awawil jamaah bagaimana? Contohnya katabu, kharaju, dakhalu, raja'u. Mereka mengatakan wal fathu yakunu muqaddaran lil munasabati. Maka mereka mengatakan seperti ini. Katabu fi'lun madin atau al fi'lul madi mabniyun alal fathil muqaddari, alal fathil muqaddar, terus mana'a min zuhurihi al-munasabah, atau secara singkatnya kita mengatakan alal fathil muqaddar lil munasabah. Karena
adanya penghalang, yaitu bahwa ada harokat yang lebih sesuai karena adanya wawul jamaah, yaitu harokat apa? Harokat dhammah. Nggak bisa kita tidak cocok gitu. Tidak cocok kalau dikasih harokat fathah di situ, kata bau. Ya. Maka yang lebih cocok karena setelahnya ada wawul jamaah itu harokat dhammah. Untuk menyesuaikan dhammah dengan wawul jamaah ini, maka dhammah lah yang menggantikan fathah atau menempati posisi fathah di situ, sehingga fathahnya jadi muqaddar, tersembunyi, tidak bisa kita bunyikan. Tidak mungkin untuk satu huruf kita membunyikannya dengan dua harakat sekaligus, ya. Nah, itu yang pertama untuk wawul jamaah. Kemudian fathah muqaddar yang kedua itu ketika bersambung fi'il itu dengan ta al-fa'il dan na al-fa'ilin dan nun niswah. Ta fa'il itu contohnya apa? Ta fa'il itu untuk domir apa itu? Untuk domir ana, anta, anti, antuma, antum, antunna, untuk hiya, ya. Nah, hiya bukan, ya. Baik. Ta fa'il contohnya katabtu, ya, katabti, katabta, katabtuma, katabtum, katabtunna. Ini semuanya adalah ta fa'il. Ta yang mana menunjukkan bahwa ta ini adalah fa'il, pelaku bagi fi'il madi tersebut. Kemudian yang kedua, na al-fa'ilin. Na yang menunjukkan bahwa dia adalah pelaku tetapi jumlahnya banyak. Itu kembalinya ke dhamir apa? Nahnu. Contohnya kita mengatakan katabna, kami atau kita telah menulis. Dan nun niswah. Nun niswah itu nun yang bagaimana? Ya, kembalinya ke hunna. Ya, nun yang menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah perempuan yang jumlahnya banyak. Nah, dan itu untuk hunna, ya. Karena ketika untuk antunna itu menggunakan ta fa'il, ya. Baik, contohnya katabna. Katabna. Nah, tu, ta, ti, tuma, tum, tunna itu disebut sebagai ta fa'il. Na itu disebut sebagai na al-fa'ilin, dan na yang pendek itu disebut sebagai nun niswah. Nah, bagaimana hukum atau bagaimana keadaan binanya? Kata penulis, wal fathu muqaddarun likarahati tawali arba'i harakatin. Nah, kenapa fathah dimuqaddarkan di sini? Coba kita lihat, ya. Katabti atau katabtu, ya. Kemudian katabna. Kemudian katabna. Ini adalah contoh untuk ta fa'il. Ini adalah contoh untuk na al-fa'ilin, dan ini untuk nun niswah. Apa sebab fathah dimuqaddarkan atau ditakdirkan di sini, tidak dapat dibunyikan di sini? Sebabnya kata penulis likarahati tawali arba'i harakat, karena bagi orang Arab, ya, 4 harakat berturut-turut itu adalah sesuatu yang makruh, sesuatu yang tidak mereka sukai, ya. Perhatikan, kalau seandainya, ya, kalau seandainya di sini fathah kata batu, maka ada 4 harakat jadinya, dan orang Arab tidak menyukai kata yang 4 harakat berturut-turut dibunyikan, ya. Kata batu atau kata bata, ya. Kemudian kata bana, ya. Kemudian kata bana, ya. Sehingga yang fathah yang menjadi harakat akhiran dari fi'il tersebut mereka sukunkan, ya, untuk menghindari berturut-turutnya 4 harakat. Ya, mungkin bagi mereka lebih enak bunyinya kata bena, kata betu daripada kata batu, ya, kata bata, ya, seperti itu. Nah,
Di sini tambahan faedah dari penulis, kanal Arab yakrahuna tawaliya arba'i harakat fi kalimatin wahidah au fi lafdhin yushbihul kalimatal wahidah kal amthilati sabiqati ma'ad dhamairi thalathah. Nah, jadi orang Arab dulu itu mereka tidak menyukai adanya dalam satu kata 4 harokat secara berturut-turut atau dalam satu lafaz yang menyerupai satu kata. Ada lafaz yang menyerupai satu kata. Contohnya adalah sebagaimana contoh yang tadi bersama dengan domir-domir yang tadi. Maksudnya domir tak fa'il, domir na al-fa'ilin, dan domir nun niswah. Ya. Taib, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, keadaan yang ketiga yang mana fathah juga disembunyikan atau tidak dibunyikan, ya, atau alias muqaddar. Ya. Kapan itu? Idza kana al-fi'lu mu'tallal akhir bil alif wa lam yattasil bihi syai'un mimma sabaq. Kalau seandainya suatu fi'il, ya, mana fi'il madinya itu akhirannya adalah huruf illah, tapi huruf illah alif. Ya. Contohnya adalah sa'a. Ya. Sa'a, ya. Ini adalah fi'il madi dan akhirannya adalah huruf illah, yaitu alif. Ya. Contoh lain, naja, ya, jara, tajalla, walam yattasil bihi syai'un mimma sabaq, dan akhirannya tidak pula bersambung dengan yang sebelumnya, tidak bersambung dengan waw jamaah, tidak bersambung dengan ta fa'il, nun niswah atau na al-fa'ilin. Pokoknya seperti ini saja, fi'il madi tok, tidak ada sambungannya, ya, baik dari waw jamaah dan yang lainnya. Maka ini juga ditakdirkan fathahnya. Fathahnya tidak dibunyikan. Kenapa? Wal fathu muqaddarun litta'adzur. Penghalangnya adalah ta'adzur, karena memang alif tidak dapat diucapkan atau dibunyikan dengan harokat. Baik itu harokat fathah ataupun harokat yang lain. Tidak mungkin kita membunyikannya dengan sa'aya. Maka bukan alif yang kita bunyikan dengan fathah, tapi ya. Sa'a'a itu juga bukan alif tetapi hamzah. Adapun alif itu tidak menerima harokat, maka dianggap bahwa dia itu uzur, ya. Dia uzur, tidak dapat dibunyikan dengan harokat. Nah, demikianlah maka ketiga keadaan inilah yang menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa fi'il madi itu selalu mabni alal fathi. Ya, selalu mabni alal fathi, hanya saja fathah itu ingat, ada yang zahir, ada yang akhirannya itu betul-betul tertulis dengan harokat fathah dan bisa dibunyikan. Maka ini gampang sekali. Kita tinggal mengatakan mabniun alal fathi atau mabniun alal fathi zahir. Ya. Tapi ada akhiran fi'il madi yang tidak bisa difathahkan. Ya. Yaitu pada keadaan-keadaan yang sudah kita pelajari tadi, sehingga fathahnya itu ditakdirkan atau tidak dibunyikan atau disembunyikan. Ya, maka kita katakan ada mabniun 'alal fathil muqaddar lil munasabah, ada mabniun 'alal fathil muqaddar lit ta'adzur, ya. Seperti itu. Ada mabniun 'alal fathi, ya, li karahati tawali arba'i harakat. Ya. Likarahati tawali arba'i harakat, karena tidak disukainya satu kata itu ada 4 harokat berturut-turut tanpa ada sukun, tanpa dipisah dengan sukun, ya. Taib. Ini yang pertama, dan ini pendapat yang tidak akan kita pakai. Kita lebih memilih pendapat yang kedua yang lebih senang, ya, yang lebih senang. Taib. Sebelum itu, kata penulis, wa ammal fathu zahiru fayakunu fi ghairi ma sabaq. Nah, kapan fathah itu dianggap sebagai fathah zahir? Kapan fi'il madi itu menurut pendapat yang pertama tadi dia mabniun 'alal fathi zahir fi ghairi ma sabaq, pada keadaan selain keadaan-keadaan yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu pada keadaan fi'il madi yang tidak disambung dengan wawul jamaah, pada keadaan fi'il madi yang tidak ada sambungan ta fa'il, na al-fa'ilin atau nun niswah,
atau selain fi'il madi yang akhirannya itu huruf alif. Ya. Huruf illah alif. Taib. Contohnya kataba, katabat, katabat. Ini dia fi'il madi yang bersambung dengan domir. Domir apa namanya itu? Domir mukhatabah. Mukhatabah atau ghaibah? Ghaibah. Ghaibah, ya. Kataba ini dengan domir dengan aliful itsnain. Ya, kataba ini juga kita katakan mabniun al fathidz zahir karena di ba itu tertulis fathah dan kita bisa membunyikannya. Nasiya ini fi'il madi yang akhirannya huruf illah. Tetapi huruf illahnya bukan alif tapi ya, dan ya bisa diharokati dengan fathah, bisa dibunyikan dengan fathah. Begitu juga waw, ya, kalau seandainya ada. Kalau seandainya ada fi'il madi yang akhirannya adalah waw, ya. Taib. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan qalu innal madiya lahu thalathu halatin fil bina. Langsung mereka mengatakan bahwa fi'il madi itu dia ya mabni, ya, karena mengenai fi'il madi mabni itu merupakan kesepakatan para ulama, nggak ada perbedaan pendapat di sini. Pokoknya fi'il madi itu mabni. Perbedaan di mana tadi? Ya, keadaan binanya. Pendapat pertama sudah kita jelaskan. Pendapat yang kedua mengatakan keadaan bina untuk fi'il madi itu ada 3. Langsung mereka fokus ke tiga keadaan binanya fi'il madi. Mereka mengatakan apa? Yang pertama mabniun 'ala dhammi, yaitu ma'a wawil jamaah. Jadi tidak selalu mabniun 'alal fathi, tapi ada mabniun 'ala dhammi ketika fi'il madi bersambung dengan wawul jamaah. Ketika akhiran fi'il madi tersebut bersambung dengan wawul jamaah yang menunjukkan fi'il tersebut dilakukan oleh orang ketiga yang banyak, yang laki-laki. Contohnya katabu, kharaju, ya. Katabu, nah, berdasarkan pendapat yang pertama tadi, mereka mengatakan ini mabniun ala apa? Alal fathil muqaddar lil munasabah. Pendapat yang kedua langsung saja mabniun ala dhammi. Tengok saja, ya, atau lihat saja. Tengok, ya. Lihat saja harokat yang ada di atas akhir fi'il. Akhir fi'il mana? Ba. Lihat harokat yang ada di atasnya dhammah. Langsung kita katakan mabniun ala dhammi. Makanya kita katakan pendapat yang kedua lebih senang, lebih mudah. Ya. Dan kata Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin, manhaj kita dalam ilmu nahwu kita ambil yang paling mudah. Ya. Ketika ada perbedaan pendapat antara para ulama ini, kita ambil yang paling senang, kita amalkan yang paling mudah, ya. Mabniun 'ala dhammi, ya, kita katakan dia selalu tetap dengan akhiran dhammah. Kapan itu? Ketika fi'il madinya berjumpa dengan wawul jamaah. Contohnya katabu, kharaju, dakhalu, raja'u. Kemudian keadaan yang kedua mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun yakni bahwasannya akhiran fi'il tersebut selalu dalam keadaan sukun. Kapan itu? Ma'ata'il fa'il wa na'al fa'ilin wa nunin niswah. Ya, seperti keadaan yang kedua yang dijelaskan oleh pendapat yang pertama tadi. Ya, yaitu bersama ta' fa'il, contohnya katabtu, katabti, ya, ini ya. Kemudian na'al fa'ilin seperti katabna, dan nun niswah seperti katabna. Perhatikan kenapa mereka mengatakan mabniun 'ala sukun. Mereka tinggal melihat akhiran dari fi'il itu huruf apa, kemudian lihat harokat yang ada di atasnya. Lihat semuanya harokatnya harokat sukun. Ya, katabtu, katabna, katabna. Sudah lebih senang kita mengatakan langsung mabniun 'ala sukun, ya. Kemudian mabniun 'alal fathi. Kemudian keadaan yang ketiga mabniun 'alal fathi. Fi'il madinya kata pendapat yang kedua dia mabni 'alal fathi, selalu tetap dengan harokat fathah akhirannya. Kapan itu? Fi ghairi ma sabaq, pada selain keadaan ini.
selain fi'il madi yang akhirannya bersambung dengan waw jamaah, ta fa'il, na al-fa'ilin dan nun niswah. Maka fi'il madi ketika itu hukumnya adalah mabniun ala al-fathi. Contohnya kataba, akhirannya fathah, mabniun ala al-fathi. Nasiya, ya, akhirannya adalah ya, mabniun ala akhirannya adalah ya yang berharakat fathah, mabniun ala al-fathi. Ya, sa'a, fi'il madi yang akhirannya adalah huruf ilah alif, itu juga dianggap sebagai mabniun alal fathi tanpa dijelaskan fathahnya muqaddar atau zahir, ya. Nah, ini pendapat yang lebih senang, ini pendapat yang akan kita gunakan sebagaimana kata penulis, wa hadzal ra'yu tsani huwa alladhi nakhtaruhu wa nasiru alaihi fi hadzal kitab. Nah, pendapat yang kedua inilah pendapat yang kita pilih, ya, saat berinteraksi dengan fi'il madi, dan pendapat ini pula yang akan berlaku di dalam kitab ini. Artinya kalau seandainya nanti penulis meminta kita untuk mengi'rab, ya, menjelaskan keadaan binanya fi'il madi, maka kita menjawab sesuai pendapat kedua, ya. Li'annahu aisaru 'alal mubtadi' fala nahtaju fihi ila taqdirin karra'yil awwal. Karena pendapat yang pertama ini lebih mudah bagi para pemula yang mempelajari ilmu nahwu, maka tidak lagi kita butuh kita tidak akan butuh ke perkataan-perkataan tentang takdir muqaddar tadi sebagaimana pendapat yang pertama, ya. Demikian hukum-hukum fi'il madhi. Kemudian tsaniyan ahkamu fi'lil amri. Yang kedua, kita lihat pula hukum-hukum fi'il amar. Kenapa kita di sini mendahulukan fi'il amar sebelum fi'il mudhari? Kenapa tidak dibahas dulu fi'il mudhari? Ya, padahal secara urutan dari dulu-dulunya, ya, yang kita pelajari setelah fi'il madi itu adalah fi'il mudhari. Fi'il madi yang terikat dengan waktu yang telah berlalu, fi'il mudhari yang terikat dengan waktu yang sedang berlangsung, fi'il amar dengan waktu yang akan datang. Begitu terus fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Kenapa kita mendahulukan fi'il amar, ya, penjelasan tentang hukum fi'il amar dibandingkan fi'il mudhari, ya? Kenapa fi'il mudhari itu penjelasan tentang hukumnya itu diakhirkan? Dikarenakan fi'il amar itu hukumnya mirip dengan fi'il madi, ya. Penjelasannya juga singkat, ya, sebagaimana fi'il madi. Apa kata penulis? Tsaniyan ahkamu fi'lil amri. Kedua, tentang hukum-hukum fi'il amar. Fi'lul amri mabniyun kadzalika 'indal ulama. Nah, jadi menurut para ulama nahwu, fi'il amar itu juga mabni hukumnya. Jadi akhirannya itu dikatakan tetap tidak berubah-ubah. Walahu arba'u halatin fil bina. Hanya saja fi'il amar memiliki 3 keadaan bina. Apa saja? Yang pertama, yubna 'alal fathi. Ya, yubna 'alal fathi berarti maksudnya adalah mabniyun 'alal fathi. Kapan fi'il amar dianggap sebagai mabniyun 'alal fathi? Kapan fi'il amar itu dikatakan sebagai mabniyun 'alal fathi? Yaitu ma'anunit taukid al-mubashirah thaqilatan kanat aw khafifatan. Ya, thaqilatan kanat aw khafifatan. Yaitu ketika fi'il madi bersambung, ya, dengan nun taukid. Baik nun taukidnya itu nun taukid yang thaqil. Yang thaqil ini adalah yang bertasydid, aw khafifatan, atau nun taukidnya yang tidak bertasydid atau berharokat sukun. Ya, berharokat sukun. Contohnya adalah uktuban. Nah, ketika kita mengatakan uktub, ini adalah suatu perintah, disebut sebagai fi'il amar, kata perintah. Uktub, tulislah. Ya. Ketika kita tambahkan akhirannya dengan nun taukid, ya, nun yang membawa arti penegasan.
Bahwa kita ketika menggunakan fi'il amar ditambah dengan nun taukid, kita seakan-akan betul-betul menegaskan lawan bicara kita. Uktubanna misalnya. Tulislah. Ya, kita benar-benar pengen dia itu menulis dan tidak melanggar perintah kita. Kita tambahkan dengan nun taukid. Baik nun taukid itu yang tsaqil atau bertasydid bunyinya uktubanna, atau nun taukidnya itu berharakat sukun yang disebut sebagai nun taukid yang khafifah atau khafif. Uktuban, uktuban. Ukhruj, ukhrujanna, ukhrujan. Kul, ya. Kulanna, ya, atau kulan, ya, seperti itu. Jadi nun taukid ada dua jenis, ada yang tsaqil, ada yang khafif. Nah, ini yang pertama. Perhatikan, ya. Sama kaedahnya dengan fi'il madi tadi, gampangnya kita lihat akhiran dari fi'il tersebut, huruf yang menjadi akhir dari fi'il tersebut huruf apa, dan lihat harakatnya. Ya. Uktub, ya, itu asalnya adalah kataba, berarti akhiran dari fi'il tersebut adalah huruf ba. Ketika bersambung dengan nun taukid, maka akhiran dari fi'il tersebut harus difathahkan. Maka dia menjadi fi'il yang mabni alal fathi. Ya. Yang kedua, yubna ala hadfin nun. Ya. Fi'il amarnya mabni ala hadfin nun. Selalu tetap dalam satu keadaan, di atas satu keadaan. Apa itu? Hadfun nun, bahwa nunnya dihapus. Jadi keadaan binanya tidak berkaitan dengan harokat, tetapi dengan penghapusan, yaitu penghapusan nun. Kapan itu? Ma'awawil jamaah wa alifil lithnaini wa ya'il mukhatabah. Ketika fi'il amarnya bersambung dengan dhamir waw jamaah atau aliful itsnain atau ya mukhatabah. Waw jamaah ketika kita memerintahkan antum, kalian, ya, misalnya uktubu, tulislah. Aliful litsnain ketika kita memerintahkan dua orang. Uktuba. Yaul mukhatabah ketika kita memerintahkan satu orang perempuan. Uktubi, ya. Uktubu, uktuba, uktubi. Perhatikan contoh yang ditulis di situ. Uktubu. Ya, apa harokat yang ada di huruf yang terakhir? Dhammah, tetapi kita tidak katakan bahwa fi'il amr ini mabniun ala dhammah atau ala dhammi. Ya. Tetapi kita katakan dia adalah fi'il amr mabniun ala hadfin nun. Kenapa? Karena akhiran dari fi'ilnya bersambung dengan domir waw jamaah. Begitu juga uktuba, kita katakan mabniun ala hadfin nun karena bersambung dengan aliful itsnain, ya. Uktubi kita katakan mabniun ala hadfin nun karena fi'ilnya bersambung dengan dhamir ya mukhatabah. Jadi asalnya sebenarnya uktubuna, karena fi'il amar berdasarkan pendapat, ya, pendapat yang pendapat yang masyhur bahwa fi'il amar itu dibentuk dari fi'il mudhari. Ya. Maka yaktubuna itu ketika kita menggunakannya dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau dalam bentuk fi'il amar kita katakan uktubuna. Kalau ditujukan untuk orang kedua, lawan bicara yang banyak, uktubuna. Asalnya seperti itu. Ya, tetapi untuk membedakannya dengan fi'il mudhari, maka nun yang ada di akhirnya kita hapus menjadi uktubu. Begitu juga untuk uktubani dan uktubina. Ya. Kemudian yubna ala sukun. Ya. Keadaan bina fi'il amar yang ketiga yaitu mabniun ala sukun. Kapan fi'il amar disebut sebagai mabniun ala sukun? Kapan hukumnya menjadi mabniun ala sukun? Idza kana sahihal akhir wa lam yattasil bihi syai'un minal arba'ati sabiqah. Ketika fi'il amarnya, ya, terbentuk dari huruf sahih semua, terutama huruf akhirnya adalah huruf sahih, tidak harus semua huruf yang ada di dalam
di dalam fi'il tersebut, yang penting huruf terakhir. Ya, huruf terakhir adalah huruf yang sahih. Huruf sahih itu huruf apa? Selain huruf waw, alif, dan ya, maka disebut sebagai huruf sahih. Kemudian akhirannya ini, yang huruf sahih ini tidak pula bersambung dengan satu pun dari 4 yang sebelumnya yang sudah disebutkan. Apa itu yang 4? Yang pertama, waw jamaah. Yang pertama nun taukid. Yang kedua waw jamaah. Yang ketiga aliful itsnan, dan yang keempat ya mukhatabah. Ketika ada fi'il mudhari akhirannya adalah huruf sahih selain waw, alif, dan ya, kemudian tidak bersambung dengan yang 4 ini, maka ketika itu fi'il amarnya hukumnya mabniun alas sukun. Contohnya uktub. Uktub akhirannya huruf ba. Huruf ba huruf sahih, bukan huruf illah, dan tidak bersambung dengan waw jamaah. Karena kalau bersambung dengan waw jamaah dia disebut sebagai mabniun ala hadfin nun. Dia tidak bersambung dengan nun taukid, karena kalau bersambung dengan nun taukid dia menjadi mabniun alal fathi. Ya, begitu juga ukhruj, mabniun ala as-sukun. Wa kadzalika ma'anunin niswati, begitu juga ya ketika fi'il mudhari, ya, ketika fi'il mudhari akhirannya adalah huruf sahih, ya, ataupun huruf huruf sahih, kemudian bersambung dengan nun niswah, ya, bersambung dengan nun niswah, maka juga ketika itu fi'il amarnya hukumnya mabniun ala sukun. Uktubna, ya, uktubna, ya, akhirannya adalah sukun, maka disebut sebagai mabniun ala sukun, ya. Kemudian keadaan yang keempat, yubna ala hadfi harfil illah. Nah, keadaan binanya juga berkaitan dengan penghapusan, bukan dengan harakat. Yang tadi, yang ketiga penghapusan nun, yang keempat ini penghapusan huruf illah yang ada di akhir fi'il. Kapan itu? Idza kana mu'tallal akhir, ketika suatu fi'il, yaitu fi'il amarnya akhirannya adalah huruf illah antara waw, alif, dan ya, walam yattasil bihi syai'un minal khamsati sabiqah, dan tidak bersambung dengan akhirannya salah satu dari 5 jenis domir sebelumnya, ya. Apa yang 5 itu? Yang pertama nun taukid, yang kedua waw jamaah, yang ketiga aliful itsnain, yang keempat ya mukhatabah, yang kelima nun niswah. Ketika fi'ilnya akhirannya huruf illah tidak bersambung dengan yang 5 ini, maka ketika itu hukumnya adalah mabniun ala hadfi harfil illah. Dia selalu tetap keadaannya dengan penghapusan atau dibuangnya huruf illah yang ada di akhirnya. Contohnya ud'u, ya. Ud'u. Ud'u. Huruf illah yang ada di akhir fi'ilnya dibuang. Huruf apa itu? Huruf waw, ya. Karena asalnya fi'il mudhari yad'u, ya. Yad'u, kemudian huruf mudhara'ah dihapus, dirubah menjadi alif yang diucapkan dengan dhammah, ud'u, ya. Jadi proses perubahan dia dari fi'il mudhari ke fi'il amar. Kemudian karena dia dijadikan sebagai bentuk fi'il amar, maka huruf illah yang ada di akhir dibuang, maka menjadi ud'u, ya, ud'u. Contoh lagi ijri. Ijri, dia mabni, kita katakan mabni, tapi bukan mabni alal kasri, ya, bukan mabni alal kasri, melainkan mabni ala hadfi harfil illah. Is'a, ini juga bukan mabni ala al-fathi, tapi mabniun ala hadfi harfil illah, ya. Fi'il ini salat atau salat bersalawat, shalla yusalli, bagaimana bentuk fi'il amarnya? Salli, ya. Salli, mabni, fi'il amar mabniun ala hadfi harfil illah. Jadi huruf illah yang ada di akhirnya
dalam bentuk perintah dihapus atau dibuang. Jadi salah kalau kita tetap menuliskan ya di sini, sholli. Banyak orang Arab sekarang yang ingin mengingatkan orang-orang untuk bersalawat kepada Nabi, mengatakan sholli 'alan nabi. Sholli 'alan nabi. Ini tentunya salah. Karena dalam bentuk perintah, huruf illah yang ada di akhir fi'il tersebut harus dibuang. Ya. Taib, kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk hukum-hukum fi'il mudhari kita akan terangkan besok insyaallah ba'dal isya. Ya. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, bahwa fi'il itu berdasarkan zaman, ya, berdasarkan zaman atau waktu yang ada, maka terbagi menjadi 3, ya. Karena memang fi'il itu adalah madalla ala hadath, ya, madalla ala hadathin atau afan kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalathah. Ya, itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, bahwa fi'il itu adalah yang menunjukkan suatu makna pada dirinya sendiri, ya. Dan makna ini berkaitan dengan waktu. Ya, kita katakan misalnya kataba artinya menulis, ya, tapi terikat dengan waktu. Apakah telah menulis, sedang menulis, atau akan menulis, ya, atau diminta untuk menulis, ya. Nah, ini fi'il. Nah, fi'il berdasarkan waktu terbagi menjadi 3. Ada al-fi'lul madhi madalla ala hadathin waqa'a fi zamanin qabla zamanit takallum. Kemudian al-fi'lul mudhari madalla ala hadathin yaqa'u fi zamanin takallum, ya, au ba'dahu. Kemudian fi'lul amri ma dalla ala hadathin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum, atau fil waqtil mustaqbal. Nah, kemudian hukum fi'il madhi yang kita pilih pendapatnya bahwa fi'il madhi itu mabniyun ala thalathi halat, ala dhammi, ala al-fathi, dan ala sukun, ya. Kemudian fi'il amar, keadaan binanya dia mabni juga sebagaimana fi'il madhi. Keadaan binanya terbagi menjadi 4. Ada mabniyun ala al-fathi, ada mabniyun ala hadfin nun, mabniyun ala as-sukun, dan mabniyun ala hadfi harfil illah. Mudah-mudahan pelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam percakapan sehari-hari atau dalam membaca kitab-kitab yang gundul, ya, sehingga membuat kita semakin dekat dengan Al-Quranul Karim, dengan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin cinta kita kepada bahasa yang dengannya diturun Al-Quran dan dengannya diriwayatkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga timbul pula cinta kita untuk memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi tersebut, dan akhirnya berbuah amalan. Ya, itu yang kita harapkan dari mempelajari bahasa Arab ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.